Al-Habib Umar bin Yahya, beliau baru pulang dari Tarim Hadramaut ya, selama 40 hari berguru kepada guru mulia Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi alhamdulillah kemarin Al-Fagir diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa pergi ke kota Tarim. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Desa kepada Ibu Ina Yuliana Pajarwati SE. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bermuajahat, juga menuntut ilmu di tempat yang mulia ini tentunya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kepada keluarga, para sahabatnya, dan kepada keluarganya, dan juga kepada kita sekalian yang senantiasa, semoga senantiasa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati tentunya guru kita bersama Bapak Kiai Mumuh Munawi yang saya muliakan. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Haji Abdul Martin, Ketua MUD Desa Jabon Mekar beserta jajaran yang saya hormati. Yang saya hormati Ustaz Buku Syarifuddin, Ustaz Rofiuddin, Ustaz Mukhlis, Ustaz Henry, Ustaz Nuryadi. Banyak sekali alhamdulillah Ustaz-Ustaz kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati kepada Habib kita, Habib Hilmi Al-Haddad, Habib Najir Al-Kaf, Habib Umar bin Yahya, Habib Husain Al-Habsi. Alhamdulillah yang nampak hadir di tengah kita yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati kepada Ketua BPD Desa Jabon Mekar, Bapak Tri beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Sekdes beserta Kasih Kaur staf Desa Jabon Mekar yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak RW 05, Bapak RW 01, Bapak RW 04, dan Bapak RW 0 itu yang ada. Yang saya hormati Bapak Immanuel yang memang beliau lagi sedang ada acara. Yang saya hormati beserta bapak-bapak RT semua yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf yang tidak kami tata satu persatu namanya yang saya hormati. Yang saya hormati pula tentunya keluarga kami, keluarga besar kami, Bapak Tihin,
yang mohon maaf tidak hadir pada malam hari ini karena sedang sakit. Mohon doanya semoga beliau diangkatkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tentunya Bapak Kadus, Bapak Ustadz Sualim, dan tak lupa kepada pembawa acara Ustadz Hendra, alhamdulillah yang telah berbawa kepada saya yang saya hormati, juga tim hadroh yang luar biasa, Asr Aldi, Hilman, dan juga rekan-rekan dari hadroh Subhanahul Kausar dan juga As-Suhada. Terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada Ibu Ketua BKMT Desa Jabal Mekar, Ibu Ustazah Hajah Siti Rahmah beserta jamaah, Ibu Bapak semua yang luar biasa yang sudah hadir ke kediaman kami. Mohon maaf kami tidak bisa menata satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan juga kepada tim saya yang membantu saya, yang masih di dapur, ya, yang udah tidur ngantuk, kecapean, semuanya yang udah membantu saya, yang saya hormati, mohon maaf tidak kami tata satu persatu namanya. Hadirin jamaah yang saya hormati tentunya, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di kegiatan atau pengajian dalam acara harlah kedua hadis zikir dan sholawat Radatul Muhibbin Desa Jabal Mekar. Luar biasa, nggak kerasa udah 2 tahun. Terima kasih Bapak Ibu para jamaah yang mendukung dan bergabung kepada kami di dalam zikir dan sholawat Radatul Muhibbin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW Alep. Yang pertama itu pengajian dibuka di rumah beliau. Dan alhamdulillah Pak RW terima kasih ya. Dan malam itu tidak akan kami lupakan karena Pak RW sudah menyiapkan tempat buat kami memulai pengajian Radatul Muhibbin, salawat dan zikir Radatul Muhibbin. Tentunya kami atas nama pribadi dan juga pengurus Radatul Muhibbin mengucapkan terima kasih kepada Pak RW Aceh dan keluarga beserta Umi. Mudah-mudahan Allah selalu berkati Bapak beserta keluarga. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada Pak tumpengnya dari tim penggerak PKK desa dan Posyandu, dan juga dari Pak RW Alep, Pak Aceh, RW Alep, RW 1, terima kasih banyak tumpengnya. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan dibalas Allah dengan berlipat ganda tentunya. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tidak panjang kalam ya karena sudah malam, nanti ada yang akan disampaikan untuk kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala doa dan kedatangan Bapak Ibu ke kediaman kami. Dan mungkin itu yang disampaikan. Sebelum itu saya akan memotong tumpengnya. Pak Kiai, Pak Ketua MUD, Pak BPD, yuk kita potong tumpengnya. Selamat hari milad Radatul Muhibbin, majlis yang ku cinta, majlis yang ku puja, semoga istiqomah, selamatkan berniat, agar nanti di hari kiamat dapat syafaat.
bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada para jemaah yang sudah mendoakan kami semua dan doakan majlis kita, semoga senantiasa majlis saling kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf lahir taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Desa atas kata sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Kepala Desa kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat membimbing kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya yaitu materi inti ataupun pelajaran-pelajaran yang nanti akan dipandu oleh guru kita pada Bapak Kiai Munawi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Bapak Ibu, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian harlah kali ini kita berbeda dengan pengajian sebelumnya ya. Malam ini kita akan isi dengan obrolan santai penuh hikmah, tapi insya Allah ada ilmu yang akan kita dapat. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita sudah ada Al-Habib Umar bin Yahya. Beliau baru pulang dari Tarim Hadramaut ya, selama 40 hari berguru kepada guru mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian samping Habib Umar kita sudah kenal bersama ya, ketua BPD kita Bapak Tri, yang alhamdulillah malam Rabu selalu hadir membersamai kita. Selanjutnya Ibu Kepala Desa ya, selain beliau aktif hadir, beliau juga menjadi penggerak Majelis Zikir dan Sholawat Raudhatul Muhibbin. Selanjutnya ada Ibu Sekdes ya, alhamdulillah nanti kita akan tanya-tanya beliau. Pertama kepada Habibana dulu ya, Al-Habib Umar bin Umar, Al-Habib Umar bin Yahya. Kita mungkin kepengen tahu pengalaman Habib selama di Tarim Hadramaut seperti apa, kemudian bagaimana interaksi Habibana dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma bi'ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita diberikan daripada kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan bisa berkumpul bersama di dalam majlis yang insya Allah majlis ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan majlis ini juga majlis yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua
dimasukkan dalam kategori umat Nabi Muhammad SAW, dan nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Pertama yang sama kita hormati, kita muliakan bersama Al-Fakir. Di sini ada orang-orang Masya Allah semua. Di sini ada guru kita Ustaz Mumu. Ini Masya Allah Al-Fakir udah kenal lumayan lama bagaimana perjuangan beliau, kesabaran beliau dalam mendidik daripada jamaah-jamaah majelis ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sebelah kita juga ada ketua DPD kita Bapak Adri, yang mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat afiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan juga obrolan khusus ini untuk Ibu Kades, ini luar biasa. Masya Allah, ini Al-Fakir baru pernah lihat satu Ibu Kades sangat peduli sama majelis. Mudah-mudahan ini yang dibilang yang namanya daripada pemimpin, daripada ulil amri, yang insya Allah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang perhatian kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan juga Ibu Kades, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah berkahi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada sekdes kita semua yang mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat afiat, diberkahi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus untuk semua jamaah yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semua, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita berkumpul di sini, mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan di yaumil akhir bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Al-Fakir jawab dari pertanyaan Ustaz Mumu tentang pengalaman di Tarif, Al-Fakir mau mengucapkan dulu selamat milad kepada majelis Rodatul Muhibbin. Nah, milad yang kedua, alhamdulillah tahun kemarin juga hadir, tahun kemarin hadir, tahun ini hadir. Alhamdulillah, kalau rasa setahun cepat. Nah, insya Allah Al-Fakir doakan majelis ini menjadi majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya banyak manfaat untuk dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan majelis ini bermanfaat khususnya untuk wilayah Jabal Mekar, umumnya untuk negara kita tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kemarin Al-Fakir diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa pergi ke kota Tarim. Kota Tarim ini adalah yang kita ketahui adalah kota 1000 wali, di mana di situ banyak daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak daripada orang-orang soleh, banyak daripada guru-guru yang luar biasa ilmuannya, yang memiliki sangat bersambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita rasakan ketika turun di kota Tarim? Yang kita lihat adalah pemandangan yang berbeda daripada pemandangan kita di sini. Di sini kita lihat banyak daripada pohon-pohon, kita lihat banyak daripada gedung-gedung, kita lihat banyak daripada keramaian-keramaian, kita lihat banyak daripada pasar-pasar. Tapi beda dengan pemandangan di kota Tarim. Yang mana kita turun, yang pertama kali kita saksikan adalah gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu dan suasana yang lumayan panas, terik matahari. Jadi ketika kita turun, Al-Fakir pribadi langsung teringat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan, ketika turun dengan gunung-gunung batu, kita masih jalan pakai naik bis, kita masih bisa ada transportasi. Bagaimana di zaman Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad berjuang dakwah dengan keadaan wilayah yang gersang, panas, terik, dan tidak ada yang namanya mungkin listrik belum ada. Kita yang di sini alhamdulillah sudah dikasih segala fasilitas yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, insya Allah menjadikan kita sekarang mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kota Tarim ini, kalau kita lihat dari unsur keduniaan itu kecil. Nah, jadi orang dagang pun nggak kayak di sini. Jadi orang dagang ini bisa dibilang
agak ada waktunya. Jadi kalau misalkan siang itu tutup, pagi buka dari jam 9 sampai zuhur. Zuhur semua tutup, sholat jamaah. Nah, ba'da zuhur tutup. Habis tutup nanti buka lagi ba'da asar. Ba'da asar maghrib tutup. Dan maghrib sampai isya itu tidak ada yang dagang. Hampir mayoritas tidak ada yang dagang. Disibukkan dengan waktu-waktu ibadah, dengan majelis-majelis ilmu, dengan hafalan-hafalan Quran, dengan azkar zikir-zikir. Nah, makanya kalau di sana itu waktu maghrib sama isya waktu yang luar biasa keramat. Nah itu kita bisa terapkan juga itu di sini. Jadi kalau dari pagi sampai sore cari dunia, foto. Waktu maghrib sampai isya jangan ngobrolin dunia. Duduk kita di sini alhamdulillah dilatih baca Raqibul Aqtas. Pada maghrib kita baca sama-sama keluarga kita. Jangan kita nih baca daripada Raqibul Aqtas cuma di majelis. Di majelis kita baca, tapi di rumah kita tidak baca. Sedangkan rumah yang di dalamnya tidak ada Quran, tidak ada zikir, itu sama dengan rumah itu kayak kuburan. Nah, jadi jangan kita cuma baca di sini aja. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah ini semua yang hadir membaca ratib di rumah masing-masing. Kira-kira mau apa yang gak tuh? Mau nggak itu? Baca sama keluarga, enak duduk anak istri baca zikir, subhanallah, enak banget. Daripada kita ngomongin orang, daripada kita pusingin beras besok belum beli, ya kan? Ya kita zikir. Zikir kumpul bareng sama anak istri itu kenikmatan yang tidak bisa kita beli pakai uang. Subhanallah, kita bisa sholat bareng anak istri. Nah, itu yang dilakukan di Kota Teri. Itu yang salah satunya. Dan juga di sana orang menuntut ilmu ini bukan cuma sembarang menuntut ilmu. Mereka cari sanad ilmu. Mereka mencari sanad keilmuan benar-benar sampai Nabi Muhammad SAW. Maka setiap guru-guru daripada orang-orang di Kota Tari, mereka memiliki sanad keilmu. Mereka berguru dengan siapa, berguru dengan siapa, berguru dengan siapa, itu menyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Nah kita di sini mungkin kalau buat begitu nanti belajar pelan-pelan. Tapi kita belajar dulu di sini yang hadir ini semua datang ke majelis ini, kita semua meluruskan niat kita buat menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di sini ada Ustaz Mumu dan guru-guru yang lain, dimanfaatkan keilmuannya. Datang dengar ilmu sungguh-sungguh catat. Ini masya Allah kalau di Kota Teri orang itu menuntut ilmu semua dicatat. Habis dicatat dihafal. Habis dihafal diamalin. Habis diamalin disebarkan. Nah, kita di sini alhamdulillah sama juga ya. Sama ya, dicatat juga, dihafal juga. Nah, ini jadi motivasi kita. Inilah menuntut ilmu yang sebenarnya. Dan satu yang kita perlu tahu, kita datang ke sini kelihatannya biasa aja nih. Datang, duduk, dengar maulid, dengar ratib, kelihatannya biasa aja. Cuma kalau kita tahu daripada faedah, kita datang ke tempat-tempat seperti ini. Tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang bikin iri para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Fakir ingatkan di sini sama-sama untuk diri Al-Fakir, untuk sama-sama sebelum kita datang ke majelis-majelis mulia seperti ini, kita luruskan niat kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah apa yang kita niatkan, insya Allah itu yang akan kita dapatkan. Dan juga di sana Al-Fakir dapat pesan dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, majelis ini sesuatu yang istiqomah, bukan yang cuma seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Nah, ini kita tanamin di hati kita. Kita datang majelis seperti ini, di sana tuh diajarkan bukan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali.
Tapi kita niatkan, kita datang majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, kita niatkan sampai nanti kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang bosan, bukan ya? Bosan. Namanya kita majelis itu kadang jenuh. Kadang kita bosan. Kadang kita butuh cari dunia. Tapi ingat, istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Jadi kalau ada orang yang bisa jalan di atas air, ada orang yang bisa terbang, ada orang yang punya kelebihan bisa baca pikiran orang, itu kalah dengan orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dikategorikan orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita jangan pernah bosan. Jangan pernah jenuh. Dan dalam majelis ini ada 2 hal. Majelis ini akan bisa berjalan ketika 2 hal ini ada. Kalau salah satu dari 2 hal ini tidak ada, maka majelis ini bisa akan terpecah belah atau bisa bubar. 2 hal itu pegang. Ini pondasi dari Al-Fakir. Al-Fakir pesan 2 hal ini yang akan bikin majelis kita yang kita hadir sekarang bisa bertahan nanti sampai kita meninggal dunia. Yang pertama adalah semangat daripada guru. Semangat daripada guru. Insya Allah Al-Fakir kenal dari Ustaz Momo. Insya Allah Al-Fakir yakin di sini juga pendiri-pendiri daripada majelis ini insya Allah tidak pernah jenuh dalam mengadakan majelis-majelis seperti ini. Jadi insya Allah semangat guru udah ada dari majelis ini. Yang kedua adalah kejujuran niat dari para murid. Jadi murid-murid ini datang harus bawa niat yang jujur. Saya mau tanya, kira-kira niat yang jujur itu apa? Ustaz masih ada hadiah? Masih ada hadiah. Yang bisa jawab niat jujur orang datang ke majelis dapat hadiah dari Ustaz Mumu. Saya kira-kira ada yang bisa jawab? Boleh? Bu, Pak Sanzaki boleh? Ini penting nih karena inna amalu binniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngaji niatnya satu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan kebodohan dan terakhir saya ingin bisa bersilaturahmi dengan tuan-tuan guru yang ada di sini. Terima kasih. Untuk itu. Jadi insyaallah apa yang disampaikan Ustaz tadi mudah-mudahan kita semua bisa meniru, ingat dari rumah niat seperti itu. Jadi insyaallah kalau sudah ada 2 hal ini, himmah daripada guru dan kejujuran daripada murid, insyaallah majelis ini menjadi majelis seperti Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kita ke Kota Tarim. Kota Tarim di sana memang kalau diceritakan, percaya tidak percaya harus dirasakan. Di Kota Tarim itu otomatis daripada kita punya pikiran-pikiran dunia hilang. Kenapa? Karena di sana nggak ada kemewahan. Yang kita lihat cuma bangunan-bangunan tanah liat. Yang kita lihat itu cuma debu dan pasir. Yang kita lihat itu cuma tanah yang gersang. Jadi otomatis dunia itu karena kita sering melihat kemegahan. Kalau kita sering melihat kemegahan, kita melihat kemewahan, akhirnya hati kita ikut jadi cinta dunia. Makanya mulai sekarang kita belajar jangan ngiri kalau ada tetangga yang beli mobil, jangan ngiri kalau ada tetangga yang punya rumah, jangan ngiri kalau ada orang yang pergi luar negeri. Kita boleh ngiri sama orang yang dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya rajin, yang gak suka ngomongin orang. Nah, kita rubah, mudah-mudahan kita semua akan terpaut hati kita untuk kita lebih iri dengan hal-hal yang mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir doakan, ini terakhir Al-Fakir doakan ratib yang tadi kita baca, maulid yang tadi kita baca, itu semua makamnya ada di Hadramaut. Jadi alhamdulillah kemarin Al-Fakir juga sudah ziarah
di Sahibul Maulid dan juga ziarah ke Sahibul Ratib. Nah, itu berkat karena kecintaan kita, mudah-mudahan nanti kita semua yang hadir kita bisa berziarah kepada Tarim. Amin, amin ya Allah. Kira-kira mau atau tidak tuh? Mau. Siap gak? Sinyal handphone susah di sana. Siap gak? Sinyal handphone susah. Mungkin dapat ntar enggak. Jadi kalau suka ngupload di sosmed agak jarang-jarang. Tapi insya Allah mudah-mudahan keberkahan Al-Fadil yang udah datang ke sana, mudah-mudahan dapat juga ke majelis ini. Dan Al-Fadil jujur di sini senang kenapa? Karena di sini semua bersatu, daripada ulama, daripada umarah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk kampung-kampung yang lain. Beginilah seharusnya ulama dan umarah adalah sama-sama membangun umat Nabi Muhammad SAW. Jangan mau dipecah-pecah, jangan mau diadu-adu, jangan. Kita ini udah hidup pas-pasan, udah ekonomi pas-pasan. Jangan lagi kita tambah hati kita benci sama sesama muslim. Ingat, sekarang kita lagi ada fenomena juga, kita diajarkan untuk membenci satu sama lain. Ingat, tidak ada daripada ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk saling benci satu sama lain. Kita tidak ada diajarkan dalam Islam saling hasut satu sama lain. Ayo kita jaga hati kita. Sekarang kita satukan di majelis ini, dan mudah-mudahan bisa membentuk majelis-majelis yang lain. Kita satukan tekad kita semua bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita satu karena kita mau menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama auliya wassalihin. Kurang lebih al-fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu para muhibbin. Sekelumit sebetulnya ya pengalaman beliau saat di Tarim. Beliau belum bercerita tentang ngajinya nih. Ya. Ya, tapi kalau dikupas semua di sini waktunya nggak cukup. Selanjutnya kita bergeser sedikit ke Ibu Sekdes dulu. Selama 2 tahun berjalan ini kan luar biasa, Ibu selalu mendampingi Ibu Kades nih hadir di kegiatan majelis ya. Apa yang kira-kira Ibu rasakan nih selama mengikuti kegiatan majelis zikir dan sholawat Raudhatul Muhibbin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semenjak 2 tahun berjalan pengajian zikir dan sholat Raudhatul Muhibbin, dulu sebelum ikut zikir rutin, waktu itu kebanyakan untuk kegiatan yang lain, misalnya sering buka HP. Nah, setelah mengikuti zikir, alhamdulillah semakin menambah kepercayaan diri untuk lebih cinta dengan zikir, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali perbedaan antara sebelum ngaji rutin di Raudhatul Muhibbin dengan sekarang yang rutin dijalani oleh di sini, di mana ketika kita berzikir lebih khusyuk, baik itu sebelum sholat atau pas setelah sholat. Tentunya itu menambah hati menjadi tenang, yakin, menambah kesabaran, ditambah kita dalam menyikapi permasalahan itu menjadi lebih bijak. Intinya itu yang saya rasakan gitu. Jadi ketika ada rasa emosi dan lain sebagainya, kita bisa mengendalikan semua itu. Mungkin itu sekelumit yang saya sampaikan, karena memang dari hati yang paling dalam. Iya, luar biasa. Ya. Para pemimpin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ini tidak ujuk-ujuk ada ya, tidak tiba-tiba ada gitu ya. Pasti ada awalannya. Nah, rupanya awalan ada majelis zikir dan sholawat Raudhatul Muhibbin adalah rutinitas pengajian yang biasa diadakan di sini di rumah Ibu. Ya.
almarhum almarhumlah Kiai Jajang Abdullah ya awalnya. Cuman stuck Ibu, tidak ada perubahan, jamaahnya kadang 6 orang, kadang paling banyak 15 orang gitu ya. Nah akhirnya kita diskusi, maka dibentuklah majelis ini gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya perjalanan ini majelis dari awal, bagaimana sosok guru kita almarhum Kiai Jajang Abdullah, mungkin sekelumit bisa diceritakan oleh Ibu Kades ya. Silakan Bu. Salam Nabi Muhammad. Terima kasih waktu ini diberikan. Mungkin kalau cerita itu panjang ya Pak, tapi memang pengajian yang malam Rebo sebelumnya itu sudah berjalan lama, betul. Tapi beliau bilang jangan menyerah Bu Lurah, teruskan perjuangan. Waktu beliau belum wafat ya, beliau begitu, saya senang. Walaupun ada 2-3 orang, saya akan hadir. Saya bersyukur, kata beliau, ilmu saya ada manfaatnya. Maka beliau wasiat kepada saya, teruskan pengajian ini, jangan sampai berhenti. Maka selalu terngiang pesan beliau itu. Saya selalu ingat beliau duduk di sebelah sana, selalu datang walaupun hujan. Kadang malu saya sama suami saya, yang ngaji, yang muridnya belum ada. Dia datang berdua sama Ustadz Pupu, berdua terus datangnya, walaupun hujan, ada mati lampu, beliau paling awal duduk. Belum pernah beliau hadir itu kayaknya ya, jarang ya. Beliau datang itu sudah ada muridnya, gitu. Yang paling pertama murid di depan itu adalah Bapak Ustadz Amil Murashid. Itu beliau yang paling pertama yang selalu datang ke majelis dengan bahasa yang lucu, dengan pantun kalau datang itu Pak Murashid. Itu beliau, mungkin itu fotonya saya sudah abadikan Pak. Itu guru-guru saya. Luar biasa beliau. Semoga beliau pun mendapat keberkahan di dalam kuburnya. Sama ya Pak ya. Yang selanjutnya ya seperti ini. Akhirnya saya ingin, waktu itu libur dulu ya kita ya Pak ya, COVID. Waktu itu kita liburkan dulu selama 1 tahun karena saya malu sama masyarakat. Masa saya yang menghimbau jangan ada keramaian, gitu Pak ya dulu ya. Jangan ada wajah, jangan ada acara-acara berkerumun. Masa saya ngaji juga gitu kan. Makanya berhenti dalam 1 tahun. Setelah itu kata suami saya, kayaknya nggak enak ya, biasa ngaji gitu ya Pak. Nggak ada pengajian, sepi kayak gitu, nggak enak. Akhirnya saya, Pak Rusdiana, saya panggil beliau, mohon maaf. Waktu itu saya dalam keadaan yang galau, galau banget. Wilayah saya sering dicemoohkan sama orang lain. Sama terus terang sama kades-kades yang jauh berada di sana, itu selalu mencemoohkan wilayah saya. Beliau bilang, ya ntar juga wilayah rumah, nak dibalikin sama Allah. Ya emang tsunami ya, dihancurkan oleh Allah. Mengapa saya sampai senang? Ya, gua tahu wilayah lu gitu ya. Ustaz, mohon maaf. Ini memang dari hati saya. Mengapa ya? Gua tahu wilayah lu siang malam udah kayak Hollywood. Beliau bilang begitu. Karena beliau mungkin nggak tahu ya namanya ke laki-laki ya Pak ya. Saya nangis sama Pak Rusdiana. Pak Rusdiana, saya nggak mau wilayah saya ini dicemoohkan orang. Di apa ya, kayak orang apa namanya ya, ledekin, pokoknya gitu dah, doa-doa beliau nggak baik. Saya bilang na'udzubillah mencari. Saya bilang kepada mereka, bukan wilayah saya aja yang ada seperti itu, mungkin di wilayah lain juga ada, tapi tidak terlihat. Saya bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, berupaya dengan rekan-rekan di sini, ya, dengan upaya Pak Soalim juga pernah tuh ajak ngaji. Ya, mereka, saya juga berdoa, mohon berdoa juga, minta doa dan manfaat Kiai Madroja Sukarta. Alhamdulillah
Itu beliau beli semua tempat-tempat yang kayak gitu. Depan pun sekarang sudah tidak ada ya Pak ya. Sudah tidak ada yang mari mas gitu ya Pak ya. Teman-teman saya itu yang bilang dia tempat mana ntar juga dibalikin Allah. Ya Allah sampai sebegitunya dihancurkan Allah wilayah saya. Sedih. Akhirnya saya duduk dengan Pak Rusdiana, Pak Rus, tolong temukan saya kepada kiai yang bisa mendoakan saya. Karena gitu Pak saya. Mohon 1 ayat, 2 ayat doa ya Pak Rus ya. Semoga saya bisa mengamalkan agar wilayah saya bisa berubah. Jangan sampai saya dihinakan terus dengan teman-teman saya, dihina terus sama teman-teman saya. Padahal itu bukan orang-orang saya, bukan masyarakat saya. Itu orang-orang dari luar wilayah kita. Mungkin Bapak Ibu tahu, itulah awalnya kegalauan saya, kesedihan saya. Akhirnya saya panggil curhat Pak Rusdiana, saya panggil Pak, mohon maaf saya panggil ya Pak ya. Saya mengadu kepada Pak Kiai Mumu dan kepada Pak Kiai Abdul Matin. Dan saya mohon waktu untuk memulai di nomor 1 di RW 01 yaitu di Pak Alep Dul Mukti. Alhamdulillah beliau menyiapkan tempatnya itu Pak. Alhamdulillah itu Masya Allah dimulai walaupun ada berapa orang itu ya, tapi 11 orang Alhamdulillah. Kita perempuan 3 dan laki-lakinya itu 8 ya, Alhamdulillah. Dan mengenai Pak Kiai Mujajang Abdullah, beliau adalah guru yang sangat sejati. Beliau kalau mengajar ngaji tidak pernah membicarakan orang ya Pak, selalu merunduk. Saya belum pernah bertatap muka dengan beliau. Dia kalau ngajar ngaji itu merunduk matanya ke bawah. Itu yang itu luar biasa beliau doa-doanya. Dan yang salah satu yang saya sedih, beliau pernah menangis dulu datang kemari. Ada suami saya saksinya, beliau sakit, uji terus beliau itu, tapi beliau sangat sabar dan tabah. Dan hingga beliau pergi ke haji ya Pak. Dan saat beliau meninggal itu, waktu itu hari Minggu jam 1:30 itu saya tidak jadi, saya mengajak suami saya pergi apa ya ke Sanjaya itu. Saya enggak Pak, saya mau sholat zuhur, saya ingin mendoakan guru saya Pak Kiai Jajang Abdullah beserta keluarga. Saya bilang itu juga Bapak Ustadz Acep yang di sana ya beserta jamaah, karena beliau bareng tuh Pak hajinya. Setelah itu telepon dari Pak Ustadz Kuku. Ustadz Rofiuddin. Beliau telepon saya tuh saya selesai sholat zuhur. Kata beliau meninggal. Beliau adalah guru yang sangat bijak bagi saya. Dan wasiat beliau jangan berhenti walaupun cuma beberapa orang yang belajar mengaji. Lanjutkan Bu Lurah, beliau bilang itu. Walaupun nanti saya sudah tidak ada. Gitu. Alhamdulillah semoga beliau ridho dan mudah-mudahan majlis kita senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Kiai. Mohon banget banyak karena curhatan ya. Karena biar masyarakat juga tahu saya niatnya seperti itu. Dan yang saya rasakan luar biasa. Saya juga seperti Bu Nike, saya selalu yakin dan percaya. Dan alhamdulillah hajat saya selalu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak punya uang sama sekali Pak, jangan dikira kalau kepala desa itu punya uang baik. Ya, banyak uang baik. Apakah teman-teman saya, teman warga sehat Pak, sehat Bu, sehat orangnya mah kantongnya gitu ya Pak. Padahal saya juga kadang nggak punya uang sama sekali. Tapi saya yakin kata suami saya, kalau kita niatnya baik, insya Allah Allah akan berikan jalan. Itulah dan berkahnya zikir dan sholawat. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, itu perjalanan majelis ya sebelum akhirnya terbentuk Raudhatul Muhibbin yang akhirnya malam ini kita milad yang kedua. Ya, selanjutnya ke guru kita ini. Alhamdulillah hari ini beliau datang. Nah, kita kepengen dapat ilmu juga dari beliau yang ya, pertama. Pak, beliau dulu gak pernah kemari. Iya. Zikirnya masa jago dilewati. Cerita antar cerita. Ya. Cerita. Ya, Kita gitu. nggak pernah disangka dulu. Ya, Jago ya. dilewati beliau kayak mau barang. Bang. Kita enggak jago mau apa tuh jago dilewati. Tadi Iya.
Ntar diceritain. Biar ini ya. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu para muhibbin, kita kepengen tahu dari guru kita Ki Abdul Aziz, pengalaman beliau kan lebih dulu ya. Kalau kita masih seumur jagung baru 2 tahun, beliau sudah lama punya majelis. Namanya majelis ya, ada saatnya jamaahnya lagi banyak, ada saatnya mungkin lagi berkurang karena mungkin lagi banyak kesibukan, lagi kurang sehat gitu ya. Nah, kita akan tanya beliau yang pertama pengalaman beliau dengan majelis silaturahminya ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus hadir di majelis zikir dan sholawat gitu ya, yang di dalamnya ada baca ratibnya, ada baca maulidnya. Apa sih sebetulnya yang menjadi fadilah keutamaan kita menghadiri majelis zikir, sholawat dan majelis ilmu. Kemudian yang kedua, nah kita nggak sembarang pilih guru ya para muhibbin. Tadi disampaikan juga oleh guru kita Habib Umar bin Yahya bahwa berguru itu memang harus berguru ke guru yang punya sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah. Nah, mengapa kudu begitu gitu ya? Nah, ini insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ki Abdul Aziz. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin segenap jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Muhibbin yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung aja karena ini udah jam 10:30 lewat 10 menit. Kalau dibilang masih sore, insya Allah ini masih sore. Ntar kalau sorenya udah habis, tinggal paginya. Jadi kalau tadi Ibu Lurah bilang, katanya saya ngelewatin Jabon Luluh, tapi kagak pernah mampir di Jabon. Sebenarnya bukan kagak pernah mampir. Yang kagak mampir tuh saya sebenarnya ke rumahnya Bu Lurah. Karena dulu ada beberapa warga masyarakat yang dipimpin oleh Ibu Lurah juga ngaji bareng sama saya. Nah, pertemuan ini luar biasa. Saya ketemu Pak Rusdi, ternyata saya punya guru juga tinggalnya di sini. Al Ustadz Mumu. Nah, itu tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga, tahu-tahu beliau beli rumahnya di sini. Ketika acara mau pengajian yang jemput saya Pak Rusdi, awalnya begitu. Nah, sebelum ketemu Pak Rusdi, alhamdulillah ada beberapa orang yang kerjanya di tapi mereka ini ikut ngaji sama saya. Dan saya selalu titip salam sama warga Jabon yang kerja dan ikut ngaji sama saya. Saya selalu bilang ketika lu ngaji, di dalam lu doa, lu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti doanya para wali-wali terdahulu. Salah satunya, ini mungkin kalau habaib-habaib yang sepuh,
Kalau yang muda-muda mungkin nggak ngalamin. Kebenaran saya muda tapi kelihatan tua. Ada seorang dai yang beliau ini tinggalnya di Bekasi. Al-Maghfurlah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Salim Al-Attas. Dulu orang mengenalnya dengan sebutan Al-Habib Alwi King. Itu beliau memang terkenal dakwanya biasanya di kalangan orang-orang yang dianggap negatif. Tanda petik. Nah, itu kalau antum jalan ke daerah Cibinong, jalan daerah Cibinong terus, itu ada daerah yang di situ ada satu bangunan namanya Hotel. Bener kagak? Nah, tahu lah Pak Rusdi. Saya percaya kalau dia. Kalau yang lain dia bilang tahu, lu sok tahu lu mah. Kalau Pak Rusdi emang bener kan? Tahu. Ini beliau setiap lewat ini tempat, lahumul Fatihah, selalu begitu. Ini antum kalau kagak percaya tanyain sama keluarganya, yang tahu manakibnya, yang tahu riwayatnya. Kalau yang kagak tahu jangan sok-sokan tahu loh. Itu sampai kita nanya, kenapa setiap lewat tempat tersebut beliau memerintahkan atau mengajak orang-orang yang bersamanya untuk baca Al-Fatihah. Ini unik luar biasa. Ternyata kebiasaan akhlak tradisi para wali-wali Allah itu ketika dia berada di suatu tempat atau di suatu keadaan yang itu tempat keadaan dianggap adalah tempat dan keadaan yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, maka tugas kita adalah untuk menyelamatkan mereka. Bukan mencela, bukan menghina, bukan mencaci. Ini luar biasa. Ketika baca Al-Fatihah, beliau berdoa, Allahumma farrihhum. Ya Allah, berikan kegembiraan kepada mereka. Fil akhirati, nanti di akhirat. Kama farrahahum fid dunya, seperti sekarang engkau berikan kegembiraan mereka di dunia ini. Dia kan lagi pada asik, bener gak? Ada yang setengah tiang. Setengah tiang, Bu. Ada yang seperempat. Saya dulu di sini ada kawan saya. Iya, tapi Guru Mahasina Mautakum udah meninggal orangnya. Dan dua-duanya udah meninggal. Yang satu dulu dokter, bukan pasien, dokter. Ngerti gak jadi paham bahasa saya? Ini kalau anak muda paham. Itu pasiennya banyak, Bu. Tapi dia kalau ngasih obat kagak pakai resep. Paham gak ya? Dan subhanallah pertama kali dia ngaji ke saya, ngaji ke tempat saya, dan dia nggak berani buat ngaji natap saya, duduk bersama saya, kecuali dia ini seorang dokter yang terjangkit penyakit. Dokter tapi punya. Paham kan ini bahasa saya? Kalau Pak Rusdi mau dong ditanya dah. Subhanallah. Saya bilang biarin doain. Doain, pokoknya doain. Satu saat Allah punya iradah. Keinginan Allah, cara Allah untuk merubah suatu kaum lebih indah daripada kepengenan kita. Amin. Nah, itu yang luar biasa. Makanya alhamdulillah. Ya dibandingin dulu dengan sekarang udah beberapa titik yang udah berubah. Sekalipun masih ada titik yang sekarang bukan Fatihah doang. Saya bahasain Yasin, Wafiqah, Al-Muluk dan segala macam. Ngapa? Bener. Apa pernah antum kepikiran? Apa pernah kita sengaja mendoakan mereka biar sama? Itu yang gak ada di pikiran kita. Kita tiba ngejeletin, ngolok-ngolok, ngebully. Nah itu tuh penyakit tuh. Makanya tadi Bu Lurah dikata-katain, lalu yang lain. Ya bukan tiba ngatain Bu Lurah seperti itu. Jangan-jangan Lurah yang ngatain, dia yang jadi pasien. Ya itu ceritanya begitu panjang, alhamdulillah. Ya keinginan lama guru kita, ya dia mau tuh ikut serta. Ya jadi kan tuh
Majelis Raudhatul Muhibbin. Tujuannya buat apa? Biar bagaimana tujuannya? Biar kita selamat semua. Amin. Kita yang ngaji tidak merasa kita yang paling benar. Kita yang ngaji, kita yang zikir, kita yang selawat, kita tidak merasa kita yang paling akan masuk surga. Tapi kita duduk di tempat ngaji berharap kita selamat, saudara, keluarga, tetangga kita, masyarakat kita semuanya juga selamat. Saya ingat tahun kemarin saya ngomongnya begini. Jadi jangan dikira saya kalau habis ngomong saya kagak ingetin. Saya ingetin satu-satu, saya tulis. Karena tugas saya ngajar. Jadi kalau ngajar kudu tanggung jawab, jangan seenaknya ngecapruk, tiba ngomong, orang ketawa, selesai pulang ke ruatan. Nah, saya tulis tuh satu-satu. Nah, tulisan saya tahun kemarin saya kagak tulis lagi, kagak saya bawain lagi. Kira-kira apa yang saya omongin kemarin? Ada hadiahnya. Kemarin Ustaz Mumu udah ngomong sama saya. Ustaz, pokoknya besok jamaah tanya apa kek? Udah disiapin, insya Allah yang bisa jawab pulang dari sini bawa duit. Udah, Ustaz Mumu. Udah disiapin. Udah disiapin. Udah dibagi-bagi nih. Baru 4 orang. Tahun kemarin saya bilang ada seorang ulama besar, lama nih. Udah 10 menit. Kalau tahun kemarin saya ngomongin ucapan-ucapan Al-Imam Atha radhiyallahu anhu ardo. Sekarang udah enggak. Antum buka kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab Ihya yang di zamannya diperdebatkan. Jadi Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Kan Ustaz Mumu disebutin semua begitu. Kalau saya nggak semuanya. Ustaz Mumu tahu apal tanggalnya berapa. Ya karena kalau dia mah emang alim pinter, kalau saya mah ya dikata alim kagak, dikata pinter ora. Lengkap dah tuh. Itu kitab yang diperdebatkan dan sampai sekarang sehingga jadi masyhur, jadi terkenal dan banyak dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama besar. Ketika antum buka pertama kali bab yang dibahas kitabul ilmi, perkara ilmu. Hati nih. Nggak apa-apa kan habis baterainya. Iya begitu. Nah itu kalau antum udah baca kitabul ilmi selesai beres, entar baru dijelasin kitabus sholat, ya kitabus zakat, kitabus saum, kitabul haji. Setelah beres itu antum akan buka kitab qiraatil Quran. Setelah qiraatil Quran baru antum akan baca tentang kitabul dzikri, kitab terkait dengan zikir. Udah beberapa bab tuh. Lewatin 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya banyak lah begitu, jangan dipikirin. Karena urusan kita kan banyak benar. Apalagi paling belakang loh. Beres Agustusan, ya, duit buat Agustusan, sebelum Agustusan muharaman, bener kagak? Buat yatim, iya bener kagak? Lah buat Agustusan, beres Agustusan, mulut. Ya, makanya jangan kira Bu Lurah duitnya banyak, pusing dia mah. Makanya saya bilang orang kalau jadi lurah itu orang pengen pusing, pengen puyeng. Kalau kayak saya kagak kondangan biasa aja, bener kagak? Lah giliran kondangan ada 10, lah kan lurah mengasih gocap gak dikata kecil. Bener kagak? Lah kagak percaya kalau pengen puyeng jadi lurah. Lu kagak percaya. Iya. Orang kerja bakti dia lewat, dari kerja bakti nggak mungkin dia lewat doang. Bener kagak? Lah kalau kita lewat, orang kerja bakti kagak bakal jadi omongan. Lah giliran bulura ada orang kerja bakti, dia lewat, dia selonong boy, orang mampir minimal rokok acan mah. Emang enak jadi lurah. Lah kagak enak makanya kita dipengenin. So-soan orang sini pada pengen jadi lurah. Ya Allah. Sampai di mana tadi itu saya itu kemana banyak. Ya Allah. Dikir. Kalau kata Imam Atha, majelis zikir itu akan menghapus, menutup
dari 70 majelis kelalaian berbeda dengan apa yang ada keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu kata Nabi, ternyata al-majlisus sholihu, majlis soleh. Majlis soleh itu majlis yang ngingetin orang yang tadinya lupa kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang tadinya lupa dengan kesalahan dirinya, ingat sama kesalahan dirinya. Bukan majlis yang membuat orang lupa kepada Allah, apalagi ingat justru sama dosa orang lain. Ada kagak majlis kayak gitu? Banyak. Majlis, baca ratib, baca maulid, baca tahlil, baca hadiah puji dan lain sebagainya. Tapi beres ngaji bukan ngingetin dosa kita, tapi yang diingetin dosa orang. Lu tahu kagak? No sebelah sono kemarin. Wah, ilah lagi 17 Agustus. Gue mau resep pisang. Orang kita lagi begitu. Habis dikir, habis selawatan. Padahal al-majlisus sholeh. Ingat, kalau ada majlis, di dalamnya kita diingatkan untuk kepada Allah. Rasulullah diajarin tata cara ibadah kita kepada Allah. Maka majlis sholeh tersebut yukafiru anil mu'min, akan menutup dari orang yang beriman. Alfi. Itu dikatakan oleh Nabi alfi. Kalau udah alfi, orang Arab ini luar biasa. Kalau udah nyebut ribuan, sama kayak kita. Ya. Kalau orang kita bilang, ya, warga lu ada berapa? Ribuan pokoknya warga gua. Berarti kalau ribuan banyak apa dikit? Banyak. Ini Nabi nyebutnya alfi. Sebenarnya alfa ini, kalau kata Ustaz Mumu, ya beliau belajar ilmu nahwu sorof, ya balaghah, nunun talil i'roba au tanwina. Ini belagu-belaguan nih, belagu-belaguan. Jadi kata Ustaz. Ya, serius. Jadi itu nunnya dibuang. Itu kalau di alfiyah begitu katanya alfiyah. Begitu. Mimah tudit katurisina, jadi dibuang. 2.000 1000 berapa tuh berarti itu? Udah banyak dah. Alfi majlisin min majalisil lahwi au min majalisis su'i. Kalau dalam kitab Ihya itu merupakan majlis yang bisa nutup ribuan majlis keburukan yang ada di sekeliling kita. Nah, itu luar biasa. Kalau kemarin di bang 70, sekarang ribuan udah. Jangan dikira kagak manfaat buat yang lain, nggak manfaat ini. Iya. Efeknya ada, enggak sekarang, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, yang kita enggak bakal tahu. Selama kita istiqomah, maka itu akan memberikan dampak yang terbaik. Amin. Jadi mohon maaf, bukannya saya ngelewatin Jabon. Dan kalau saya orang lewat Jabon, sih mau lewat mana? Iya, ya saya ke Lengkong barang. Ya alhamdulillah, Bu Lurah Lengkong barang. Dan luar biasa ketemu. Ya sampai mandiin almarhumah, saya punya jamaah di Lengkong barang, Ibu Lurah. Tahu-tahu, ya ada Pak Rusti juga. Begitu ya. Jadi alhamdulillah kemana-mana. Saya kadang ke Jampang, semuanya niatnya tibang satu. Kita bareng-bareng. Iya. Bukan kita ngarah orangnya banyak kagak. Nggak ada, enggak. Mau 1 orang 2 orang itu tuh. Ki Jajang yang dulu ngajarin itu kudu begitu. Ingetin saya, ingetin Ustaz Mumu nih, Habib semuanya. Kalau kami yang dianggapnya seorang pengajar, lalu keluar dari mulut kami, ucapan kami di saat ngaji, nyela orang, hina orang, ingetin. Apalagi kami sampai mempermasalahkan urusan duit gara-gara majelis taklim. Ingetin. Pokoknya ingetin. Kalau Ustaz Mumu kesel diingetin gara-gara urusan gitu, lapor sama saya. Ntar kalau saya tahu, itu mau urusan dia. Iya, itu mau urusan dia. Artinya kita kudu begitu. Emang kudu begitu. Jangan mentang-mentang saya nih yang ngajar padaan itu selalu benar, enggak? Enggak ada. Karena kebanyakan kadang ngerasa kita udah ustaz. Udah ngajar ngaji, diingetin sama orang yang belajar sama kita, kadang-kadang kita belagu sombong.
Lu tahu apa sih lu? Bener kagak? Apalagi sama yang mudaan, lu mau bocah. Nih, gua aki-aki. Gua jadi aki-aki bangga. Ya Allah, dah. Pokoknya kita ngaji bareng-bareng, asik di majlis taklim, enak, enjoy, nikmatin. Pokoknya nikmatin. Karena majlis seperti inilah yang bisa menghapus keburukan-keburukan yang di sekitar kita. Karena udah hampir 20 menit, mohon maaf. Karena yang banyak omong, pasti dia yang banyak salah. Ya kalau misalkan ada perasaan yang tersakiti, mohon maaf. Ya, karena saya kagak pengen nyakitin hati orang. Kalau situ merasa tersakiti, suruh siapa datang ke majlis taklim. Gitu ya. Ya saya mau bercanda aja begitu. Ya kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam. Para pemimpin, kita ingin dengerin nih Pak Ketua BPD kita nih luar biasa. Beliau kalau emang nggak benar-benar ada halangan mah datang dulu nih di majelis. Nah kita kepengen tahu apa sih kiat-kiatnya beliau sampai luar biasa hampir tiap malam rebo datang gitu ya. Nah kita kepengen ilmu dari beliau. Silakan Pak Tri. Kiat-kiat supaya tetap menjaga semangat agar hadir di majelis zikir dan sholawat. Ya silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Kiai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Pak Kiai Abdul Aziz, Kiai Mumu, Bu Kades, Bu Sekdes, serta seluruh jamaah muhibbin yang tentunya sangat mencintai Rudatul Muhibbin. Dari yang ditanyakan Pak Kiai tadi, mungkin saya jawab sederhana. Kita nggak terlalu muluk-muluk. Yang pertama, mencintai majlis. Bukti cintanya mudah. Bukti cintanya setiap malam Rabu, insya Allah saya pakai peci yang pernah dikasih oleh Pak Rusdi dan tim atau majlis Rodotul Muhibbin. Luar biasa. Dan saya sangat salut dengan Pak RT Umar yang selalu pakai. Biasanya Pak RW Alet, kemudian Pak RT Tidi, kemudian Pak Rusdi, dan bapak-bapak semuanya yang selalu pakai itu. Dan itu bukti cinta kita ke majelis kita ini. Kemudian yang kedua, mungkin untuk motivasi kita semuanya, secara hati, bahwa kita misalkan bahwa ilmu Allah itu luas. SD telah kita lalui, SMP telah kita lalui, SMA telah kita lalui, S1 kita telah tempuh, S2 kita tempuh, kemudian S3 juga kita rasakan. Tapi dalam ketenangan hati, insya Allah di malam Rabu dengan roti, kemudian dengan simtuduron yang suara merdunya Ustadz Yaki, kita sangat menikmati itu. Dan sekali lagi ilmu Allah sangat luas dan kita merasa punya kewajiban untuk menuntut. Dan sekali lagi bahwa kami atas nama BPD Desa Jabon Mekar mengucapkan selamat milad yang kedua dan luar biasa kita berikan apresiasi kepada Ustadz Irfan yang tadi telah mengarang syair dan selalu saya ingat gitu ya. Selamat milad majlisku tercinta. Semoga semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Syair syiar, sholawat penuh manfaat. Amin. Mungkin itu Pak Kiai, karena tadi sudah dibuka si Pak Kiai Abdul Aziz. Dan yang lebih itu saya dulu sering diajak Pak Ustadz Madroi ya, untuk ikut bergabung ke Masjid Silaturahmi sebetulnya. Beberapa kali kita berhadir di acara Maulid sebetulnya. Jadi dengan Pak Kiai Abdul Aziz kita sering ketemu. Kemarin terakhir di Pak Amil Badri ya, di Pak Amil Badri. Dan luar biasa, masjid dimanapun ayo kita ramaikan. Terutama kita sebagai warga Jabon dan sekitarnya, yuk kita ramaikan majlis
Rodotul Muhibin kita ini. Jangan patah semangat, kita tuntut ilmu dan luar biasa seperti yang Pak Kiai selalu sampaikan, termasuk di Wasilatul Mustafa yang Pak Kiai ajarkan kepada kita. Malaikat Jibril bareng angan-angan menjadi manusia, di antaranya kita selalu ketemu dengan para ulama. Baik itu Pak Kiai Haji Martin, Pak Kiai Mumu, Pak Habibana, Pak Kiai Abdul Aziz, dan seluruh ustadz, baik itu Pak Amil Yahya dan semuanya, Ustadz Nur Yahdi terutama. Saya salut sama beliau, selalu membawa anak dan istrinya, nggak tahu takut sama istri atau apa. Mungkin hanya itu ya Pak Kiai ya, mohon maaf karena tumpeng sudah menanti gitu ya. Bu Kades sudah bisik-bisik jangan lama-lama, dan kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bu Kades yang selalu memberikan semangat kepada kita untuk mengikuti ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tri, terima kasih Bu Kades, terima kasih Bu Sekdes. Khusus terima kasih juga untuk Habibana Habib Umar bin Yahya, untuk guru kita si Abdul Aziz yang alhamdulillah sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Sebelum saya kembalikan ke MC, mohon doa, mohon Fatihah juga yang untuk guru kita ya, almarhum Al-Maghfurlah Ki Jajang Abdullah Ustaz Amil Rashid. Kemudian juga mohon dibacakan Fatihah sekalian untuk para donatur ya, para donatur, kemudian para muhibin yang sudah menghibahkan harta, tenaga, pikiran sampai terselenggaranya kegiatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan, apa yang dipikirkan untuk terselenggaranya acara malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan acara malam ini bawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita dengarkan pelajaran-pelajaran ataupun nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari para habaib, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, marilah acara majlis kita ini kita tutup dengan doa. Dan untuk penutup doa kami minta ikhlas dan ridhonya kepada guru kita Al-Karom Bapak Ustadz Muhammad Rafiuddin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Dari saya selaku penata waktu dan penyusun acara, bila mana banyak sekali kesalahan dalam ucapan dan ada yang tidak dapat saya sebutkan nama ataupun jabatannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية على كل نية صالحة وحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Selamat hari raya,